Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Akan Ada Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Susuk Janda Serakah. Seperti biasa, sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Akan Ada Misteri, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Akan Ada Misteri. Dan bagi kalian yang ingin membeli gamis seperti biasa, klik di link yang sudah Mas Nara cantumkan. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. And so, get ready to be haunted. Ani, janda muda yang baru menginjak usia 25 tahun karena ditinggal suaminya yang telah tiada akibat kecelakaan. Pernikahannya pun baru 2 tahun, yang dimana kini Ani masih mengandung anak pertamanya. Perut Ani sudah terlihat membesar. Kini usia kehamilan Ani hanya menghitung beberapa hari lagi untuk persalinannya. Sehari setelah pernikahan, Ani dan Rama, mereka memutuskan untuk tinggal di rumah kontrakan yang ada di kota dan jauh dari kedua orang tua mereka masing-masing. Tetapi karena suaminya sudah meninggal 2 minggu yang lalu, kini Ani hanya tinggal sendirian di kontrakan. Untung saja dulu Rama sudah membayar kontrakannya selama 1 tahun. Kurang lebihnya masih ada waktu 2 bulan lagi untuk dia tetap tinggal di sana. Jika ingin tetap tinggal di kontrakan, Ani harus membayarnya lagi sesuai target yang dia sepakati dengan pemiliknya. Setelah menyapu, Ani masuk ke dalam kamarnya lalu membuka lemari untuk mengecek sisa uangnya di buku tabungan. Duh, uang tabungan tinggal 10 juta lagi. Mana cukup buat berfoya-foya. Belum lagi kebutuhan anak, pasti banyak banget. Pusing. Dapat uang dari mana lagi aku kalau kayak gini? Kerja aja enggak, ucap Ani yang merutuki nasibnya. Aku harus gimana ya? Mana bentar lagi lahiran tapi uang udah nipis. Gara Mas Rama meninggal jadi kesusahan sendiri aku di sini, batin Ani sambil melihat dirinya di pantulan cermin. Bentar. Apa nanti setelah aku lahiran, aku pasang susuk aja ya? Buat memikat para cowok hidung belang. Kalau aku cantik kan pasti banyak yang mau. Iya. Aku yakin dengan cara itu aku bisa memanfaatkan mereka untuk sumber penghasilanku. Ini menarik, gumam Ani diiringi dengan senyum yang menggelegar. Tiba-tiba perut Ani terasa sakit. Aduh, kenapa ini perutku rasanya sakit? Aduh, sakit sekali, rintih Ani. Dengan sisa tenaga yang dia punya, ia kemudian mengambil dompetnya lalu pergi keluar rumah menuju ke rumah sakit terdekat. Untung saja rumah Ani di pinggir jalan, jadi dia bisa langsung menghentikan taksi yang lewat di depannya. Perjalanan dari rumahnya menuju ke rumah sakit membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Ditambah juga dengan banyaknya pengendara transportasi lainnya yang menyebabkan kemacetan. Saat di dalam taksi, Ani merasakan sangat kesakitan hingga air ketubannya pun pecah. Pak, tolong dicepetin lagi pak, saya gak kuat ini pak, sakit banget, ucap Ani ke supir taksi. Aduh, gak bisa ini neng, soalnya macet banget. Tahan ya neng, bentar lagi sampai kok, jawab pak sopir. Aduh, erang Ani kesakitan. Pak sopir yang melihatnya pun tak tega. Ani terus-menerus mengerang kesakitan. Dan tak disangka-sangka, Ani melahirkan di dalam taksi. Ia pun bernafas lega setelah anaknya lahir dengan selamat. Ani terlihat kelelahan memperjuangkan hidupnya dan buah hati tercinta. Syukurlah neng, anaknya selamat, ucap pak sopir. Iya pak,
putar balik aja Pak ke rumah, pinta Ani dengan suara yang lemah. Supir taksi mengikuti arahan dari Ani. Setelah membayar taksi, Ani meletakkan bayinya di dalam kamar, dan dia pun tertidur di sampingnya akibat kelelahan. Keesokan paginya Ani terbangun dari tidurnya. Ia pun baru teringat jika dia semalam telah melahirkan. Suara bayi itu pun menggema menangis. Sontak Ani langsung memberinya ASI. Setelah bayinya tenang, Ani membersihkan terlebih dahulu. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Ani. Tok tok tok. Siapa yang bertemu sepagi ini ya? Batin Ani yang masih menyisir rambut. Ani pun langsung keluar kamar dan membuka pintu. Maaf, kalian siapa ya? Tanya Ani setelah mendapati sepasang suami istri yang bertamu ke rumahnya. Saya Ajeng Bu, ini suami saya Joni yang kemarin mau nganter ibu ke rumah sakit, ucap Ajeng memperkenalkan diri. Oh iya Bu, mari masuk, sahut Ani mempersilahkan mereka masuk ke kontrakannya. Maaf ya Bu, Pak, kalau rumahnya berantakan, ucap Ani tak enak hati. Gak apa-apa kok Bu. Oh ya, maksud kedatangan kita ke sini mau lihat anak ibu boleh? Tanya Ajeng dengan hati-hati. Ani merasa bingung dengan maksud tujuan mereka. Ya, boleh sih Bu, tapi buat apa kalian mau lihat anak saya? Tanya Ani curiga. Ajeng pun menundukkan kepalanya menahan tangis. Kita pengen punya keturunan, Neng, tapi istri saya mandul. Kalau Neng berkenan, biar saya yang mengambil alih jadi orang tuanya, jawab Joni dengan gemetar. Ajeng pun menundukkan kepalanya menahan tangis, mengingat nasibnya yang begitu malang. Gimana ya? Mana itu anak gua satu-satunya lagi? Tapi kalau nafkah sendirian, gua kayaknya gak sanggup. Apalagi gua juga masih ngontrak. Oh ya, apa gua minta tuker aja kali ya sama uang, biar sama-sama untung gitu. Batin Ani. Tapi anak saya cewek Bu, Pak, jawab Ani. Saat Ajeng mendengar perkataan bahwa anaknya Ani wanita, ia langsung bersemangat. Matanya berbinar-binar menatap suaminya. Mereka berharap bisa membawa anak satu-satunya dari Ani. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa, saya memang masih nyari anak cewek. Jadi gimana Bu? Boleh kan kalau kita yang mengadopsi? Tanya Joni. Iya, tapi ada satu syarat. Apa Bu syaratnya? Apapun itu syaratnya, saya bisa mengabulkannya. Yang terpenting saya bisa membawa anak ibu. Tanya Ajeng. Ya, simpel aja sih. Ya kalian tahulah, di dunia ini gak ada yang gratis. Kalau ibu mau bawa anak saya, silakan. Tapi ditukar dengan uang senilai 150 juta. Gimana? Jawab Ani. Ajeng tampak melihat ke suaminya meminta persetujuan. Joni pun mengangguk setuju daripada dia melihat istrinya yang tiap hari murung karena ingin sekali mempunyai momongan. Untung saja dari awal pernikahan mereka, Ajeng dan juga Joni tiap harinya selalu menabung dari hasil kerja keras mereka berdua, meski dalam jumlah tak begitu banyak. Tetapi selama 10 tahun pernikahan mereka belum dikaruniai anak. Berbagai macam cara telah mereka coba sampai orang tua Joni menyuruhnya untuk menikah lagi. Namun dia tak mau. Dia tetap ingin bersama dengan istrinya apapun itu keadaannya. Iya Bu, mana nomor rekeningnya? Biar saya transfer sekarang? Tanya Ajeng. Ani pun mengetikkan nomor rekeningnya di ponsel. Tak lama kemudian masuklah notifikasi transaksi di ponsel Ani. Ia tersenyum kala melihat jumlah nominal yang dikirim untuknya. Dia pun menunjukkan sepasang suami itu ke kamarnya untuk membawa pergi bayinya itu. Beruntung dia belum membeli perlengkapan bayi,
Karena dia dari dulu memang merencanakan akan membeli perlengkapannya nanti jika anaknya sudah lahir. Akhirnya sepasang suami istri itu berhasil membawa anak dari rumah Ani. Mereka tampak sangat bahagia ketika menggendongnya. Tak hanya mereka yang berbahagia, Ani pun sama bahagianya. Karena dalam sekejap, dia bisa mendapatkan uang yang banyak tanpa bersusah payah. Akhirnya, aku punya banyak uang juga. Mau buat apa dulu ya uangnya? Ucap Ani tampak memikirkan sesuatu. Iya, aku mau mandi terus ke mall shopping beli baju, nyalon, beli skincare. Habis itu kemana lagi ya? Gumam Ani kebingungan. Oh iya, aku tahu, aku ingat. Aku harus nyari dukun buat pasang susu gini. Kalau ngandelin uang ini aja mah cuma seminggu udah habis. Siap-siap dulu lah, mumpung masih pagi. Pekik Ani kegirangan, lalu dia mengganti pakaiannya dan sedikit memoles make up di wajahnya. Tepat pada pukul 10 pagi Ani telah bersiap. Ia pun keluar rumah menuju ke Mall X terlebih dahulu sebelum ke tempat dukun. Siapa ya yang punya kenalan dukun? Apa aku coba tanya aja ya? Tanya ke Anita. Siapa tahu dia tahu. Kan dia sekarang tinggal di desa sama orang tuanya. Gumam Ani sambil menggeser-geser layar ponselnya mencari kontak yang bernama Anita temannya. Ani pun menghubungi Anita, dia tampak mengirimkan secari pesan. Nit, lo tahu tempat dukun gak? Secari pesan Ani yang dikirimkan untuk Anita. Checklist 2 abu-abu kini sudah membiru. Tampak ada tulisan mengetik di bawah nama kontak Anita. Buat apaan emangnya? Ya kalau di sekitaran tempat lo tinggal sih ya gak ada lah. Kebanyakan mah adanya di desa-desa terpencil. Tapi lumayan deket juga sih sama desa gua. Nih gua share alamatnya. Namanya Mbah Warjo. Kalau lo pulang malam nginep aja di gua. Tapi ngabarin dulu ya pas mau ke sana, biar gua nyiapin tempat buat lo nginep. Jawab Anita lalu mengirimkan lokasi dukun sakti yang pernah dia coba ke sana. Lo pernah ke sana juga? Ngapain? Gua kira lo nggak tahu tentang begini ya, Nit. Secara kan lo dari dulu pendiam. Oh ya udah, thanks. Udah nawarin mau numpangin. Tanya Ani, dia sama sekali tak tahu jika temannya pernah pergi ke dukun, entah itu untuk apa. Ya biasalah. Tapi itu dulu sih. Sekarang udah enggak aku. Jawab Anita. Ani memilih untuk tak membalas pesan Anita lagi. Ia pun segera mengecek lokasinya. Tempat itu lumayan jauh dari kota, karena ada di desa terpencil yang letaknya tak jauh dari desanya Anita. Gua harus kesana hari ini juga lah, batin Ani. Ani mengurungkan niatnya untuk pergi ke mall. Ia meminta supir taksi untuk mengantarkannya ke lokasi yang dikirimkan oleh temannya itu. Kurang lebih hampir 2 jam lamanya barulah dia sampai di desa itu. Desa Lerong, gumam Ani membaca gapura desanya. Setelah memasuki desa itu, Ani merasa ngeri melihat kanan kiri masih banyak lahan kosong, dan juga rumah di desa itu sangat langka. Jaraknya pun sangat berjauhan, tak seperti ada di desa orang tuanya. Hawanya kok gini banget ya? Beda banget ini, gak kayak biasanya. Bener di sini jalannya, Neng? Tanya Pak supir tampak ragu saat memasuki desa itu. Iya Pak, ikuti jalurnya aja, jawab Ani meyakinkan meski dia pun sama tak yakin. Setelah kurang lebih 10 menit perjalanan dari gapura desa, ia melihat ada sebuah bangunan rumah tua. Ia berpikir itu tempatnya, karena banyak juga mobil dan motor yang terparkir di halaman itu. Ani meminta supir taksi itu untuk menunggunya, dan dia akan membayarnya 2 kali lipat. Setelah Ani turun dari taksi, dia ikut mengantri yang di depannya ada ibu-ibu yang mungkin sudah berusia 50 tahunan. Bu, maaf mau nanya,
Benar ini rumah Mbak Warjo? Tanya Ani kepada ibu-ibu itu. Iya bener Neng. Neng dari kota ya? Iya kok tahu sih Bu? Ya kelihatan dari gaya bajunya Neng. Oh, Neng baru pertama kali kesini? Iya Bu, baru pertama. Ya mau coba-coba aja sih, siapa tahu cocok. Jawab Ani sambil cengengesan. Pasti cocok atuh Neng, ibu aja udah langganan di sini. Ya udah Neng, silakan tuh di situ ngantri. Ucap ibu itu sambil menunjuk ke arah meja yang ada di depan tempat mengantri. Ya elah, paling kedukun aja ada nomor antriannya. Mana antrian ke-10 lagi? Lama banget nih pasti, batin Ani saat melihat nomor antriannya. Setelah mengambil nomor antrian, Ani kembali lagi ke belakang ibu-ibu yang tadi. Dia pun mengajaknya berbicara supaya tidak bosan. Ibu namanya siapa ya? Saya Ani Bu. Panggil aja Bu Warni ya Neng. Jawab Bu Warni. Ani hanya mengangguk faham. Dia pun terus mengobrol dengan Bu Warni sampai tak sadar kini Bu Warni telah dipanggil untuk masuk ke dalam ruangan. Ani pun menjadi sendirian. Dia menunggu Bu Warni keluar. Setelah sekian lamanya dia menunggu, keluarlah wanita yang cantik dari dalam ruangan itu. Ani merasa takjub dibuatnya sampai dia melongo. Sekarang giliran Neng Ani. Masuk dulu Neng, ucap Bu Warni membuyarkan lamunan Ani. Iya Bu Ani. Ani mau masuk dulu, pamit Ani dengan terbata. Semoga cocok ya, bisik Bu Warni sebelum Ani masuk ke dalam ruangannya. Setelah masuk ke dalam ruangan itu, Ani merasa ngeri karena tempatnya yang minim pencahayaan dan juga banyak keris-keris dinding sebagai hiasannya. Ada pula patung di dalamnya dan juga wewangian dupa yang menyengat hidung. Duduk, katakan apa maumu, pinta Mbak Warjo. Ani pun duduk bersila di depannya. Itu Mbah, saya mau pasang susuk, jawab Ani terbatas sambil menundukkan kepalanya. Memangnya kamu tahu susuk itu untuk apa? Tanya Mbak Warjo tak yakin karena penampilan Ani yang terlihat modis. Tahu Mbah, untuk memikat perhatian para lelaki kan? Jawab Ani dengan yakin. Baiklah, tapi dengan syarat. Setiap susuk itu terpasang, kau harus melayaniku dulu. Dan setelahnya berendam di air bunga 7 rupa sekaligus mandi, ucap Mbak Warjo. Ani tampak kebingungan. Sebetulnya dia merasa jijik untuk melayani dan juga melakukan ritual lainnya dengan seorang kakek-kakek yang mungkin sudah berumur 70 tahunan. Tetapi tak ada cara lain selain itu. Dia tetap mau melakukannya asal dia bisa mendapatkan uang dalam jumlah yang banyak. Iya Mbak, tapi berapa tarifnya? Tanya Ani. Tergantung. Kalau kau mau hasil yang lebih memuaskan, tarifnya sekitar 10 juta sampai 50 juta. Tetapi kalau kau mau coba-coba, kau bisa membayarnya dengan tarif mulai dari 500 sampai 5 juta. Pilihlah semaumu, jawab Mbak Warjo sambil mengelus-ngelus janggutnya. Saya mau ambil yang pakai coba-coba dulu aja lah Mbah. Nanti kalau cocok saya balik lagi ke sini. Baiklah, berbaringlah di sana, pinta Mbak Warjo menunjuk tempat pemasangan susuknya. Ani pun mengikuti penuturan Mbak Warjo. Setelah terpasang, dia lanjut melakukan melayani Mbak Warjo. Anehnya saat melakukan hubungan itu, Ani melihat jika wajah dan juga postur tubuh Mbak Warjo menjadi seperti lelaki lajang, hingga dia merasa menikmatinya di setiap pergulatan panas itu. Setelah semua ritualnya selesai, Ani bercermin di cermin yang ada di ruangan itu. Dia pun merasakan auranya itu berbeda. Dia merasa lebih terlihat cantik dan juga seperti gadis lagi. Ia tak henti-hentinya tersenyum melihat dirinya sendiri. Setelah puas bercermin,
Ani membayar terlebih dahulu sebelum meninggalkan tempat itu. Hari sudah mulai petang, kini dia harus cepat-cepat keluar dari desa itu. "Udah pak, ayo jalan," titah Ani setelah duduk di kursi penumpang. Pak sopir taksi itu nampak terkejut, karena dia merasa beda dengan penampilan Ani yang sangat berbeda, tak seperti sebelumnya. "Cantik banget, Neng," ucap sopir taksi memuji Ani. Ani tersipu malu dipuji seperti itu. "Ah, Bapak bisa aja deh." "Ya udah jalan pak sebelum gelap." "Siap." "Makasih ya pak. Oh ya, boleh saya minta nomor bapak? Siapa tahu saya mau minta antar ke sana lagi," ucap Ani setelah sampai di depan rumahnya. "Boleh, ini Neng nomornya," sahut supir itu sambil mengarahkan ponselnya ke Ani. "Udah, iya Neng, saya pamit dulu," pamit pak supir itu. Ani hanya tersenyum lalu dia masuk ke dalam rumahnya. Ia tiba di rumah pukul 8 malam. Rasanya sangat lelah sekali hingga Ani tertidur di kamarnya. Keesokan paginya dia berniat mau keliling mall. Ani pun bersiap-siap. Ia memakai pakaian yang sangat pas di tubuh hingga membentuk lekukan tubuhnya yang molek itu. Tak lupa juga dengan make up tipis di wajah dan parfum yang selalu dia bawa kemana-mana. Saat di mall, Ani berjalan ke sana kemari. Benar saja, akibat susuk Bawarjo itu, ia dilirik banyak lelaki. Tetapi dia belum menemukan yang pas sesuai kriteria yang ia mau, hingga di mana dia melihat lelaki yang diinginkannya. Lelaki dengan kulit putih bersih, dipadukan dengan pakaian kaos polosnya berwarna hitam dan celana berwarna krim selutut, dan juga jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan membuatnya terlihat berkarisma. Ani memikirkan berbagai cara supaya lelaki incarannya itu melirik ke arahnya. Akhirnya dia membeli es krim. Ia memakannya sambil berjalan, lalu dengan sengaja dia menabrak lelaki itu hingga es krimnya tumpah mengenai kaos polosnya. "Aduh, maaf gak sengaja," ucap Ani yang berusaha membersihkan sisa noda yang mengenai dada bidang lelaki itu. Gak apa-apa, santai aja," ucap lelaki itu sambil memegang tangan Ani supaya dia menghentikan aktivitasnya. Lelaki itu terpesona pada kecantikan Ani sampai dia melongo melihatnya. Ani melambai-lambaikan tangannya di depan wajah lelaki itu. "Halo, kamu gak apa-apa?" tanya Ani. Lelaki itu pun tersadar dari lamunannya. Ya, gak apa-apa." "Oh ya, nama kamu siapa?" "Aku Ani." "Kalau kamu?" "Aku Bagas." Duduk dulu yuk, di sana tuh, biar enak ngobrolnya," ajak lelaki itu menuju ke resto siap saji di dalam mall. Ani pun mengangguk lalu mereka berjalan beriringan. Baru saja sehari sudah banyak aja yang nempel, batin Ani. Bagas memesan makanan terlebih dahulu. Menu yang dipilihnya termasuk menu yang paling mahal di resto itu. Ani dan Bagas mengobrol sambil menunggu pesanannya datang. Padahal baru beberapa menit mereka bertemu, tiba-tiba Bagas menyatakan cintanya kepada Ani. Dan tanpa pikir panjang, Ani pun langsung menerimanya. Setelah selesai makan, Bagas mengajak Ani untuk dikenalkan dengan orang tuanya. Sama seperti Bagas, orang tua Bagas pun langsung menyetujui jika mereka melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Singkatnya, setiap hari Ani selalu mengajak Bagas untuk bertemu, meski hanya sekedar jalan-jalan ke mall atau ke kafe. Dia juga meminta berbagai macam barang-barang branded seperti tas, sepatu, baju, make up, dan lainnya. Hingga pada suatu ketika mereka bertemu dengan kakek dari Bagas. Kedatangan Ani tak disambut dengan baik. Tatapannya pun tak ramah seperti kedua orang tua Bagas. "Kakek," panggil Bagas saat tiba di rumah kakeknya, sebut saja kakek Abi. Kakek Abi saat masih membaca koran di teras rumahnya, dia terkejut melihat kedatangan cucunya. Sontak dia pun tersenyum bahagia melihat cucunya yang sudah sukses seperti sekarang ini. Kesuksesan Bagas juga disupport oleh kedua orang tua dan kakeknya.
Ia memiliki berbagai macam usaha yang omset perharinya bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta. Senyum kakek Abi seketika memudar kala dia melihat wanita yang baru saja keluar dari mobil Bagas. "Kek, ada yang mau aku kenalin ke kakek," ucap Bagas antusias. Dehem kakek Abi. "Dia kek, namanya Ani. Cantik kan kek? 2 bulan lagi Bagas mau menikah sama dia kek. Dia cewek idaman Bagas. Nanti kakek datang ya ke pernikahan Bagas," ucap Bagas sambil tersenyum merekah di pipinya. "Yang benar saja kau mau menikahi wanita tua itu?" tanya kakek Abi. Pertanyaan kakek Abi begitu menohok. Bagas pun terkejut dengan pernyataan yang dilontarkan kakeknya itu. "Kakek apa-apaan sih? Kok ngomongnya gitu?" tanya Bagas tak suka. Berbanding terbalik dengan Ani, dia lebih memilih diam menundukkan kepalanya dengan mimik wajah yang dibuat-buat seolah bersedih. Namun jauh di lubuk hatinya dia merasa dongkol dengan lelaki tua di hadapannya. "Awas saja jika aku menikah dengan Bagas. Aku tak akan membiarkanmu hidup dengan tenang. Dasar lelaki tua gak tahu diri," batin Ani. Kek Abi menatap Ani dengan sinis. Dalam pandangannya, Kek Abi melihat wajah Ani yang seperti sebelumnya dipasang susuk. Ia juga bisa membedakan mana gadis perawan dan mana yang sudah memiliki anak. Walaupun usia Ani kini baru menginjak usia 25 tahun, tetapi wajah Ani memang terlihat tua wajahnya. Kakek Abi juga melihat seperti ada yang mengawasi Ani di belakangnya. Mereka berpostur tinggi dan juga besar. Matanya merah melotot tajam. Gigi taringnya panjang sampai ke dagu. Kukunya juga sangat panjang. Tetapi Ani tak tahu jika dia diawasi. "Sebaiknya kamu mencari tahu terlebih dahulu seluk-beluk calon istrimu itu, sebelum kau menyesalinya di kemudian hari," pinta kakek Abi. "Apaan sih kek? Niat mau ngasih kabar baik malah berujung gini. Udahlah, Bagas pamit pulang aja. Permisi kek, Bagas pulang dulu. Ayo nih kita pulang," ucap Bagas selalu menyalami tangan kakeknya itu. Saat Ani mau menyalami tangannya, buru-buru kakek Abi menarik tangannya itu dengan cepat. Ani melotot tajam ke arah kakek Abi, tapi dia sama sekali tak takut dengan tatapan tajam Ani. Setelah berada di dalam mobil, Bagas terus menggerutu sambil menyetir. "Kakek bikin aku gak mood banget sumpah. Maaf ya sayang, kalau kakek tadi bicaranya gitu, gak ngehargain kamu. Mungkin matanya minus, jadi gak kelihatan jelas muka kamunya," ucap Bagas menenangkan Ani sambil menggenggam tangan Ani. Ani sengaja mencuekinya untuk memancing Bagas agar dia mau menuruti semua kemauannya. "Sayang, udah jangan marah gitu dong. Kamu mau apa? Aku turutin semua kemauan kamu. Apa coba mau apa? Tas keluaran terbaru? Sepatu? Atau mau aku transfer uang aja?" ucap Bagas yang berusaha membujuknya. "Ucapan kakek kamu tuh bikin aku sakit hati banget tahu yang. Salah aku apa coba sampai dia segitunya bicara ke aku?" Bagas merasa bersalah melihat calon istrinya yang menangis terseduh-seduh. Ia pun menepikan mobilnya terlebih dahulu, lalu membuka dompet dan menyerahkan kartu rekening miliknya. Udah jangan nangis ya sayang ya. Ini kartu rekeningku, kamu yang pegang ya. Di situ ada uang 450 juta. Kamu bisa pakai buat apa saja sesuai keinginan kamu. Tapi jangan nangis lagi ya," ucap Bagas sambil menyerahkan kartu ATM-nya. "Apa kamu gak keberatan kalau kartu ini buat aku?" tanya Ani. "Enggak kok. Apapun itu tentangmu, aku gak keberatan sama sekali. Yang penting satu, kamu bahagia. Udah itu aja," jawab Bagas selalu tersenyum ke arah Ani. "Makasih ya, kamu baik banget sama aku," ucap Ani sambil tersenyum ke arah Bagas. Ini yang gua mau. Kan enak hidup gua. Kalau gini mah gak perlu capek-capek kerja panas-panasan, udah bisa dapetin uang banyak, batin Ani bahagia.
1 bulan telah berlalu. Kini usaha Bagas ada yang menirunya. Ternyata mantan karyawannya sendiri yang meniru. Tak dapat dipungkiri soal rasa masih jauh lebih enak di tempat Bagas. Tapi soal harga jauh lebih murah di tempat mantan karyawannya itu, yang sekarang sudah membuka usaha sendiri. Bagas merasa dikhianati. Ia sudah mengajarinya berbagai hal, ternyata kedatangannya cuma mau mengambil resep miliknya. Akhirnya mau tak mau, karena sudah sedikit peminatnya, Bagas terpaksa menurunkan gaji karyawannya. Yang tadinya mencapai 3-4 juta per orang, kini sekarang menjadi 1,5 juta per orang. Dari penurunan gaji karyawan membuat beberapa karyawan resign. Mereka semua mengaku tak sanggup jika dibayar dengan nominal yang kecil. Terlebih banyak anak rantau yang bekerja di usahanya. Akhirnya Bagas kebingungan. Yang tadinya dia mempekerjakan lebih dari 50 orang, kini hanya tersisa 15 orang saja. Itu pun mereka sebetulnya mau resign, cuma diiming-imingi gajian bulan depan akan bertambah. Jadi mereka terpaksa harus tetap bertahan. Kabar tentang bangkrutnya usaha milik Bagas belum sampai di telinga Ani. Kini Bagas pergi ke rumah kontrakan Ani untuk meminjam uang untuk menyetok barang dan gaji karyawan. Tok tok tok. Ani, buka pintunya nih, panggil Bagas. Ani yang masih makan cemilan sambil menonton TV pun segera membuka pintu. Ia bahagia karena pasti kedatangan Bagas akan mengajaknya jalan-jalan. Mas, tumben banget kesini, nggak ngabarin. Jangan dadakan gini dong mas, kan aku belum siap-siap. Sini masuk dulu, aku ke kamar dulu ya, mau siap-siap, ucap Ani sambil menggandeng lengan Bagas ke depan ruang TV-nya. Ani pun berjalan ke dalam kamarnya. Bukan itu maksud kedatangan mas. Mas gak ngajak kamu jalan-jalan Ani, saut Bagas. Ani terkejut dengan ucapan Bagas. Ia langsung menoleh ke belakang di mana tempat Bagas duduk. Dengan langkah cepat Ani duduk di depannya. Terus? Kenapa mas kok gak jalan-jalan? Biasanya juga mas kalau kesini ngajak jalan. Kok ini enggak? Kenapa? Tanya Ani dengan tak sabar. Usaha mas bangkrut Ani. Ada yang meniru. Mas mau minjem uang ke kamu buat bayar gaji karyawannya mas, ucap Bagas penuh harap. Alah, baru aja seneng udah ngenes aja sama ini orang, batin Ani. Apa? Pinjem uang? Aku mana ada uang mas, aku kan gak kerja. Mas sendiri yang nyuruh aku di rumah aja kan, saut Ani. Tapi pas itu mas ngasih kamu ATM nih, masih ada kan uangnya? Tanya Bagas. Ya udah habis lah. Kan mas sendiri yang nyuruh aku buat beliin keinginan aku. Ya udah mumpung ada uang aku habisin semua, jawab Ani. Apa? Sudah habis semua? Itu 450 juta loh nih. Bukan uang yang sedikit itu. 450 juta bagi aku itu dikit mas. Perawatanku mahal, kebutuhan aku juga banyak kok, saut Ani tak mau kalah. Astaga. Gumam Bagas memijat keningnya yang terasa pusing. Udahlah mas, kita cukup sampai sini aja. Kamu udah gak punya uang lagi sekarang. Gimana mau nafkain aku nanti? Maaf ya mas, bukannya aku matre, tapi aku gak mau aja hidup susah. Hidup aku sendiri aja udah susah, malah diajakin susah lagi. Udahlah, aku mau pergi dulu, ucap Ani dengan ketus selalu pergi meninggalkan Bagas sendirian di rumah itu. Jantung Bagas terasa sakit. Dia tak menyangka Ani akan mengatakan seperti itu kepadanya. Setelah semuanya ia beri untuk calon istrinya itu, tetapi seperti inilah balasannya di saat dia kesusahan. Bukannya membantu, malah memperburuk keadaan. Bagas berusaha menetralkan emosinya. Jantungnya terasa berdenyut nyeri dengan cepat. Buru-buru dia keluar dari rumah Ani lalu pulang ke rumahnya. Tetapi naasnya, saat di perjalanan pulang, nafas Bagas seketika terhenti saat mengendarai mobilnya. Mobil yang ditumpangi Bagas menabrak trotoar dan mobilnya pun hancur lebur. Ternyata kematian Bagas terjadi karena serangan jantung. Ditambah di saat itu masih mengendarai mobil, jadilah mobilnya hancur. Untung saja tubuh Bagas tidak ada yang hancur sedikit pun.
Tetapi semua orang hanya mengetahui jika kematian Bagas karena kecelakaan, bukan karena serangan jantung. Setelah mengetahui kematian Bagas, Ani membereskan barang-barangnya. Lalu dia pindah ke desa orang tuanya. Ia takut jika dia dicari dengan keluarganya Bagas. Semua akses media yang terhubung dengan Bagas dan keluarganya pun sudah diblok. Kakek sudah memberitahu yang terbaik buatmu, tapi malah kau hiraukan, batin kakek Abi saat mengetahui cucunya itu meninggal dunia. Setelah sampai di desanya, desa yang dimana kedua orang tua Ani tinggal, Ani langsung mengetuk pintu rumahnya. Sudah ada 3 tahunan ini Ani tidak pulang ke kampung halamannya itu. Kedatangan Ani disambut dengan hangat oleh orang tuanya. Ani merasa bahagia saat dia menghambur di pelukan kedua orang tuanya. Tetapi ayah Ani merasa ada yang tidak beres saat anaknya itu pulang ke rumah. Entah kenapa ayahnya Ani, sebut saja Rajiman, merasa hawa rumahnya menjadi panas. Dan anak lelaki kecilnya terbangun lalu menangis dengan keras. Ani merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Tetapi Ani mempunyai adik lagi saat dia mau menikah. Ibunya baru saja mengandung anaknya yang kedua. Kini usia adiknya sudah 3,5 tahun, yang diberi nama Fabel. Ayah Ani berusaha membuang pikiran negatif yang mengganggu otaknya, tetapi tidak bisa. Ia penasaran dengan sosok yang dibawa Ani sampai membuat seisi rumah menjadi panas. Rajiman memang peka terhadap hal-hal gaib. Ia pun sering mengobati orang-orang yang terkena guna-guna atau semacamnya. Terpaksa dia menuntun Ani ke ruang makan supaya dia mengisi perutnya terlebih dahulu. Tanpa Ani ketahui, ayahnya mengawasi dari belakang. Tampak sosok makhluk berbadan tinggi besar di belakang Ani, ikut makan juga sepiring dengannya. Rupanya sosok itulah yang mampu membuat wajah Ani terlihat lebih muda dan cantik. Saat Rajiman mengetahui ada sosok itu yang mengawasi di belakang Ani, ia buru-buru masuk ke ruangan khusus untuk mengusir makhluk itu perlahan tapi pasti. Ayah Ani telah berhasil mengusirnya. Rupanya sosok itulah yang mampu membuat wajah Ani terlihat lebih cantik. Dan kini wajah Ani kembali ke setelan awal. Ayahnya pun terkejut setelah mendapati wajah anaknya yang terlihat tua tak seperti orang lain yang seumuran anaknya itu. Ani berniat mau keliling desa sambil mencari incaran lagi. Saat Ani sedang berjalan di depan tongkrongan, ada lelaki, dia disoraki dengan mereka semua yang nongkrong di situ. Lihat itu, ini perawan tuanya Pak Rajiman ya guys? Tanya salah satu lelaki yang ada di tongkrongan itu. Bukan perawan tua bro, dengar-dengar kayaknya suaminya udah meninggal deh. Bukan perawan tua lagi tuh sebutannya, tapi janda tua. Jawab lelaki yang ada di tongkrongan. Ani merasa ada yang tak beres dengannya. Ia berharap hari ini ada yang terpikat dengannya, karena ini malam minggu. Pastinya banyak lelaki yang nongkrong. Ia marah kalau diledekin seperti itu. Dengan langkah cepat dia pulang ke rumah, lalu mengunci diri di dalam kamarnya. Sial, malu banget gue dipermaluin kayak tadi. Kayaknya udah hilang lagi deh manfaat susuknya. Besok pagi gue harus kesana, batin Ani. Untung saja uang dari rekening Bagas sudah ditransfer semua ke rekeningnya sendiri. Sebetulnya uang Bagas yang dikasihkan ke Ani bukan karena Ani boros, tetapi untuk membiayai pasang susuknya. Di tengah malam itu, Ani terbangun. Dia seperti melihat ada yang mengawasinya tidur di belakang. Ia merasa was-was karena baru kali ini dia merasa seperti ada yang mengawasinya. Tak dipikir terlalu dalam, Ani keluar kamar menuju kamar mandi. Saat di dalam kamar mandi, dia mendengar seperti ada orang yang masih menyalakan keran di wastafel. Ani semakin ketakutan. Pikirannya sudah tak bisa diajak kompromi. Ia merasa takut sekali karena mendapati gangguan-gangguan seperti ini. Ani berlari terbirit-birit menuju ke kamar. Setelah sampai di kamarnya, dia langsung memejamkan matanya agar tak kepikiran dengan apa yang barusan terjadi. Keesokan paginya, setelah sarapan, Ani berpamitan dengan kedua orang tuanya. Lalu dia pergi menuju ke tempat Mbah Warjo. Dari rumahnya sampai ke tempat Mbah Warjo membutuhkan kurang lebih setengah jam perjalanan.
Untung hari ini sepi, jadi Ani langsung masuk ke dalam ruangan. Tetapi Mbah Warjo marah saat Ani masuk ke dalam ruangan itu. "Kau membawa siapa nih?" tanya Mbah Warjo. "Siapa memangnya? Aku tak membawa siapapun, Mbah," jawab Ani. "Diamlah di sini. Aku akan mengusirnya terlebih dahulu," pinta Mbah Warjo, lalu ia keluar sambil membawa dupa. Sempat ada perlawanan dengan penjaganya Ani, tetapi Mbah Warjo berhasil mengusirnya. Ia melumpuhkan ilmu yang menjaga Ani di alam gaib. Dan juga Mbah Warjo menguatkan pagar gaib yang mengelilingi rumahnya. Mbah Warjo telah kembali lagi ke ruangan. Ia duduk di hadapan Ani. "Penjagamu itu tidak diterima kedatangannya oleh makhluk di sini, Ani. Yang mengawasimu telah dihabisi oleh ayahmu sendiri. Dan yang mengawasimu selama beberapa hari terakhir itu penjaga suruhan ayahmu," ucap Mbah Warjo menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. "Hah? Maksudnya ayahku juga peka dengan hal-hal gaib juga, Mbah?" tanya Ani kebingungan. Dehem Mbah Warjo sambil menganggukkan kepalanya. Ani tampak terkejut. Bagaimana bisa sekarang ayahnya menjadi peka terhadap hal-hal gaib? Apa memang dia yang tak mengetahuinya dari dulu? Atau memang baru-baru akhir beberapa bulan ini? Batin Ani kebingungan sampai dia tak fokus diajak ngobrol Mbah Warjo. "Kemarilah. Akan kubuat dirimu menjadi lebih menggoda lagi," ajak Mbah Warjo sambil menggandeng tangan Ani. Kini tak hanya dia yang menikmati tubuh Ani, tetapi makhluk gaib penjaga rumah itu pun ikut. Alasannya agar susuknya lebih manjur lagi. Setelah 2 jam lamanya mereka melakukan pergulatan panas itu, Mbah Warjo menyuruh penjaganya untuk keluar dari ruangan. Kini hanya ada Ani dan Mbah Warjo. Ani pikir sudah selesai. Rupanya Mbah Warjo melanjutkan aksinya lagi sampai Ani kelelahan. Setelah melakukan itu, Mbah Warjo menggendong tubuh Ani ke kamar mandi untuk berendam bersama. Setelah semuanya selesai, Ani diminta untuk menginap di sana terlebih dahulu selama 1 minggu. Selama 1 minggu berlangsung, ia di sana membantu-bantu Mbah Warjo jika banyak pasien yang datang. Ani menjalaninya dengan berat hati. Tak terasa sudah 1 minggu lamanya Ani diperbolehkan untuk pulang. Dan selama malam hari Jumat, ia dilarang keluar rumah karena nanti ada penjaga dari Mbah Warjo yang harus dilayani supaya dia tetap terlihat lebih cantik lagi. Ani pun mengangguk faham. Kini tarif di Mbah Warjo semakin meningkat. Dia pun merasa keberatan mengeluarkan uang yang lebih banyak hanya untuk terlihat lebih cantik dan memikat banyak lelaki. Setelah pulang dari rumah Mbah Warjo, Ani berniatan untuk pergi ke pasar yang tak jauh dari rumah Mbah Warjo untuk membeli sayuran. Tak kenapa hari ini dia ingin sekali memakan salad sayur. Saat Ani turun dari angkutan yang ditumpanginya, semua orang melirik ke arahnya. Ani merasa bangga karena banyak yang melirik. Tak seperti kemarin-kemarin yang dimanapun dia berada selalu dicuekin. Ani berniat mencari wortel terlebih dahulu. Ia pun berhenti di depan lapak ibu-ibu yang berjualan wortel. Saat Ani sedang memilih wortel, ada orang yang sengaja menoel pantatnya. Ani pun terkejut, sontak dia membalikkan posisi tubuhnya. "Heh, jangan pegang-pegang." Maaf gak sengaja." "Udah punya suami apa belum nih, Neng?" tanya lelaki itu. Ani hanya bersikap cuek. Namun sedetik kemudian, ia melihat ada lelaki yang berjalan tak jauh dari tempatnya berdiri. Ia menghampiri lelaki itu lalu merangkul lengannya. "Jangan macam-macam ya denganku. Kau tak lihatkah ada suamiku di sini?" ucap Ani yang membuat lelaki yang dirangkulnya itu pun terkejut. "Daripada sama dia, mendingan sama aku aja." "Sayang, lihatlah." Lelaki itu terus saja menggangguku. Ani mengadu kepada lelaki yang ada di sampingnya. Lelaki itu menatap kagum kepada Ani. Selain wajahnya cantik, tubuh Ani pun sangat molek hingga membuat hasratnya pun bangkit. "Pergilah. Jangan ganggu istriku lagi," ucap lelaki yang di samping Ani dengan tegas. Dasar. "Awas aja ya. Akan kuhadang kau jika lewat di sini lagi." Pekik lelaki tadi lalu meninggalkan mereka berdua.
Tak disangka-sangka lelaki itu membawa Ani pergi dari pasar. Ani pun bingung, dia tak tahu mau dibawa kemana, karena lelaki tadi tak mengatakan sepatah kata apapun setelah pertengkaran terjadi. Rupanya Ani dibawa ke rumah lelaki tadi. Ani menatap takjub. Rumahnya sangat besar. Ia memang tak salah pilih lelaki. Ani sangat yakin jika lelaki yang saat ini bersamanya itu lelaki kaya raya. Ani diajak masuk ke dalam kamar untuk memuaskan hasratnya. Tetapi Ani tak mau, karena dia takut jika lelaki itu tak membayarnya. Akhirnya lelaki itu pun menawarnya dengan uang senilai 5 juta setiap kali Ani memuaskannya. Ani merasa kurang dengan tawaran segitu. Ia pun membuka suara jika dia mau melayaninya, asal dibayar senilai 100 juta setiap kali melayani. Lelaki itu terkejut dengan harga yang dibanderol oleh Ani. Tetapi dia mau-mau saja membayarnya, karena dia sudah tak bisa menahan lagi gejolak nafsunya. Setelah melakukan kesepakatan, barulah Ani mau melayaninya dengan senang hati. Permainan di ranjang itu sangat panas. Baik Ani maupun lelaki itu sangat menikmatinya di setiap gerakan. Pergulatan panas pun berakhir setelah 1 jam lamanya. Mereka berdua berbaring di ranjang karena kelelahan. Aku mencintaimu. Maukah kau menikah denganku? Ucap lelaki itu mengungkapkan perasaannya kepada Ani. Ani yang memejamkan matanya pun terkejut. Ia langsung membuka matanya lebar-lebar dan menatap pria yang ada di sampingnya. Kau bilang apa? Coba katakan sekali lagi, pinta Ani. Aku mencintaimu. Aku mau kau menjadi istriku, ucapnya sekali lagi. Kau belum mengirim uangnya? Cepatlah kirim sekarang juga, ucap Ani. Dia sengaja tak menggubris omongan lelaki di depannya. Lelaki itu pun langsung mengambil ponselnya di atas meja samping tempat tidur. Ia pun mengirim uang dalam jumlah yang banyak. Itu pun ia masih lebihkan 20% lagi dari harga bandrol Ani. Bagus. Aku pergi dulu. Pamit Ani. Jangan. Tetaplah di sini. Aku kesepian. Tolong temanilah aku. Aku janji akan menuruti semua permintaanmu, tapi menikahlah denganku, ucap lelaki itu sambil memeluk Ani yang hendak pergi dari kamar itu. Ani mematung, dia sebenarnya mau, hanya saja tadi taktik supaya lelaki itu sangat takut kehilangannya. Baiklah, aku akan menikah denganmu, sahut Ani. Benarkah? Kau serius? Tanyanya. Ani pun mengangguk mantap. 1 minggu setelahnya mereka melangsungkan pernikahan di KUA. Meski lelaki itu kaya, tetapi ini semua permintaan Ani yang menginginkan merahasiakannya dari semua orang. Meski Ani tak pulang-pulang ke rumah orang tuanya, Ani tak khawatir, karena sebelum dia lama berpergian, ia sudah memberitahukan orang tuanya jika dia pergi bekerja merantau lagi. Suami Ani itu bernama Joko. Dari awal pernikahan mereka digelar, Ani sangat menghormati Joko sebagai suaminya. Tapi lambat laun Ani tak seperti dulu lagi. Ia lebih sering keluar rumah dibanding menghabiskan waktu bersama suaminya. Ternyata Ani pergi ke kota menjadi wanita bayaran dengan tarif yang tinggi. Setiap harinya dia pulang pukul 6 pagi. Joko tak mengetahui semua kelakuan Ani di belakang. Yang dia tahu istrinya itu bekerja sebagai ART di kota. Jadi dia baru bisa pulang saat pagi hari karena pergantian shift dengan teman satu pekerjaannya. Setiap harinya Joko pergi ke kebun sawit miliknya untuk memantau pekerjaan para karyawannya. Ia dikenal dengan bos yang ramah, saking ramahnya dulu pekerjanya sampai ada yang membohongi Joko. Ia berkorupsi uang hasil jualan sawit, tetapi Joko tak menuntutnya. Meski kerugian yang ia alami cukup besar, Joko masih berlapang dada memaafkan karyawannya itu. Tetapi sehari setelahnya ia memberhentikannya. Saat Joko mau berangkat ke kebun, ia melihat istrinya yang berjalan semboyangan dalam keadaan mabuk. Dengan sigap ia membantunya ke kamar. Joko tak tahu istrinya mabuk. Yang ada di pikirannya hanyalah istrinya kecapean bekerja. Karena dia kurang tidur, jadinya berjalan semboyangan. Udah, istirahat dulu ya di rumah. Mas mau ke kebun.
pamit Joko sambil mengusap pucuk kepala Ani. "Ya mas, aku mau minta uang 20 juta mas, buat nanti ke salon. Sama jajan, boleh nggak?" tanya Ani. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.